Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lampur Haris Menanda. Di video kali ini kita akan membahas media pembelajaran matematika untuk bilangan bulat untuk siswa SMP sampai MTS kelas 7. Yang pertama itu definisi bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ini terdiri dari positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, 5, dan seterusnya. Dan bilangan bulat negatif itu dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Di video pembelajaran ini, teman-teman akan mengenal namanya garis bilangan, seperti contoh gambar bawah ini. Kemudian, sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Sifat tertutup pada penjumlahan. 5 ditambah 6 sama dengan 11. 9 ditambah 7 sama dengan 16. Jadi, untuk sifat tertutup ini berlaku untuk setiap bilangan bulat A dan B. Berlaku A ditambah B sama dengan C, di mana C adalah bilangan bulat. Sifat tertutup yang kedua yaitu sifat tertutup pada perkalian. 8 kali 5 sama dengan 40. 7 kali 3 sama dengan 21. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dikali B sama dengan C, di mana C adalah bilangan bulat. Sifat operasi hitung yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Apakah 12 ditambah 33 sama dengan 33 sama ditambah 12? Kita buktikan. 12 ditambah 33 sama dengan 45. 33 ditambah 12 sama dengan 45. Jadi 12 ditambah 33 sama dengan 33 ditambah 12 sama dengan 45. Jadi untuk sifat komutatif pada penjumlahan ini berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif yang kedua itu pada perkalian. Apakah 12 dikali 5 sama dengan 5 kali 12? Contoh, 12 dikali 5 sama dengan 60. 5 dikali 12 sama dengan 60. Jadi 12 dikali 5 sama dengan 5 dikali 12. Sama menghasilkan 60. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dikali B dan B dikali A untuk sifat komutatif pada perkalian. Sifat operasi hitung yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Contohnya, 3 ditambah 11 ditambah 9 dapat diselesaikan dengan cara 3 ditambah buka kurung 11 ditambah 9 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 ditambah 11 tutup kurung ditambah 9, sama-sama menghasilkan angka 23. Jadi untuk sifat asosiatif pada penjumlahan ini berlaku A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung B ditambah C. Sifat asosiatif yang kedua itu pada perkalian. Contohnya, 15 dikali 6 dikali 7 dapat diselesaikan dengan cara 15 kemudian kita kalikan 6 kali 7 sama dengan 42 tambah 15 kita kalikan dengan 6 kemudian dikalikan dengan 7 sama menghasilkan 630. Jadi untuk sifat asosiatif pada perkalian ini berlaku A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung A dikali C. Sifat operasi hitung yang keempat yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh, 3 dikali buka kurung 6 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 3 dikali 10 sama dengan 30. Atau sama-sama kita kalikan 3 dikali 6 ditambah 3 dikali 4 sama-sama menghasilkan 30. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikali buka kurung B ditambah C atau A dikali B ditambah A dikali C. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contohnya, 3 dikali buka kurung 8 kurangi 4 sama dengan 12. 3 dikali 8 dikurangi 3 dikali 4 sama-sama menghasilkan 12. Jadi untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali buka kurung B kurangi C atau A dikali B dikurangi A dikali C. Apa yang akan kamu pelajari di
bilangan bulat ini, yang pertama itu operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua itu operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Yang ketiga itu operasi hitung perkalian pada bilangan bulat. Yang keempat, operasi hitung pembagian pada bilangan bulat. Yang pertama, operasi hitung bilangan bulat dalam bentuk penjumlahan. Contoh di sini, hitunglah penjumlahan 4 ditambah 5. Contoh yang kedua, hitunglah penjumlahan 5 ditambah negatif 2. Jadi, caranya kita membuat garis bilangan. Pertama, positif 5 mengarah ke kanan, kemudian negatif 2 mengarah ke kiri, sehingga berhentinya di positif 3. Jadi 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Kemudian 4 ditambah 5, karena positif 4 mengarah ke kanan, kemudian positif 5 mengarah ke kanan, sampai ke angka 9. Sehingga 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi ketika teman-teman disuruh menggunakan garis bilangan, maka contohnya kayak gini. Operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Contoh yang ketiga yaitu min 3 ditambah negatif 4. Karena bernilai negatif maka mengarah ke kiri. Dari 0 ke negatif 3, kemudian ditambah negatif 4. Negatif dari negatif 3 ditambah negatif 4 sehingga menghasilkan negatif 7. Kemudian contoh yang keempat yaitu negatif 3 ditambah 3. Karena bernilai negatif, kita mengarah ke kiri, kemudian bernilai positif 3 mengarah ke kanan, sehingga letak titik akhirnya itu di angka 0. Operasi hitung pada pengurangan, 4 dikurangi 3. Contohnya, kita buat garis bilangan angka positif 4 mengarah ke kanan, kemudian dikurangi dengan angka negatif 3 mengarah ke kiri, hingga berhentinya di angka garis bilangan 1. Yang kedua, dikurangi negatif 3. 4 dikurangi negatif 3, kita buat garis bilangan ke angka 4 mengarah ke kanan, kemudian dikurangi negatif 3 mengarah ke kiri, sehingga berhentinya di angka garis bilangan angka 1. Kemudian ternyata 4 kurangi 3 sama dengan 4 ditambah negatif 3. Negatif 5 dikurangi negatif 2. Karena bernilai negatif, maka kita mengarahkan ke kiri. Kemudian negatif dikali negatif sama dengan positif, maka mengarah ke kanan. Sehingga dari negatif 5 ke positif 2 mengarah ke kanan, sehingga berhentinya di negatif 3. Negatif 5 ditambah 2. Dari 0 ke negatif 5 mengarah ke kiri, kemudian ditambah positif 2 mengarah ke kanan 2 angka, hingga berhentinya di negatif 3. Ternyata negatif 5 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 5 ditambah 2. Apa yang dapat kalian simpulkan dari membandingkan hasil penjumlahan dan pengurangan tersebut? Jadi, untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah buka kurung negatif B. Operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, perkalian. Mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Contohnya, 8 kali 5 sama dengan 40. Mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Contoh, 6 dikali negatif 3 sama dengan negatif 18. Mengalihkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 7 dikali negatif 5 sama dengan 35. Sehingga kita dapat simpulkan positif dikali positif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif, dan negatif dikali positif sama dengan negatif, negatif dikali negatif sama dengan positif. Operasi hitung bilangan bulat pada pembagian. 30 dibagi 5 sama dengan 6, sebab 5 dikali 6 sama dengan 30. 16 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 4, sebab negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan 16. Negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif 2, sebab 5 kali negatif 2 sama dengan 10. Kemudian negatif 8 dibagi dengan negatif 2 sama dengan negatif 4. Sehingga kita dapat memperoleh positif bagi positif sama dengan positif, positif bagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi positif sama dengan negatif, dan negatif bagi negatif sama dengan positif.
Uji kompetensi. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, nilai dari 7 ditambah negatif 1 dikali 3 ditambah 7 dikurangi 3 dikurangi 10. Nomor 2, jika A dikurangi 4 sama dengan 4A ditambah 2, maka nilai A. Nomor 3, diketahui P sama dengan negatif 2, maka negatif buka kurung P kuadrat dikurangi 2P kurangi 7. Nomor 4, nilai N yang memenuhi 2N ditambah 8 sama dengan 12. Nomor 5, jika X sama dengan negatif 15, Y sama dengan 6, dan Z sama dengan negatif 3. Tentukan nilai dari 3X kurangi 5Y ditambah 2Z. Terima kasih. Sampai di sini video pembelajarannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.